Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita tetap masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu di antara amalan terbaik dari sisa hidup kita, yaitu merayakan Hari Raya Idul Kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Hari ini setiap muslim dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai bangsa dan ras, dari berbagai tingkat dan pangkat, sama-sama berkumpul untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di bawah terik panas matahari yang jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari bangsanya. Mereka menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Sementara kita yang tidak sempat atau belum mampu pergi menunaikan ibadah haji, mendapatkan kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan saum sunnah kemarin, dan sekarang setelah pelaksanaan sholat Idul Adha kita akan menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah ikhwati iman rahimakumullah, pada hari ini jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia merayakan Idul Kurban. Maka salah satu semangat yang lahir dari Idul Kurban adalah agar kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu dalam bahasa Arab berasal dari kata qurba yaqrubu kurbanan, artinya dekat. Maka mendekatkan diri kepada Allah mengandung makna taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak sesuai dengan aturan Allah tidak dapat disebut mendekatkan diri pada Allah dan tidak dapat disebut berkurban. Ini berarti bahwa semangat kurban mengandung makna kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi niat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kurban mengandung makna menyerahkan yang kita cintai kepada Allah yang maha kita cintai. Sekiranya kita berharta banyak dan harta itu dibagikan, banyak berjasa, banyak karyanya, maka belum tentu disebut berkurban, mungkin baru tahap berkorban. Mari kita berikan beberapa contoh hadirin. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah. Dia menyembelih kambing sebelum sholat Idul Adha. Ia tidak termasuk berkurban, akan tetapi baru berkorban. Ia menyembelih kambing sebagaimana Rasulullah SAW lakukan, akan tetapi waktunya tidak sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW. Di zaman Nabi ada seorang yang bernama Ummu Qais gelarnya. Dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukan karena Allah, tetapi karena tertarik, tergila-gila dengan seorang wanita yang ingin dinikahinya. Maka ia tidak disebut berkurban, tapi baru berkorban. Yang berangkat ke Mekah sekedar ingin tahu Mekah atau berpesiar dengan niat dagang semata, belum dapat disebut berkurban. Atau ada orang yang mengeluarkan hartanya dengan niat ingin disebut dermawan, tidak dikelompokkan sebagai berkurban, tapi malah bisa disebut berkorban yang diancam oleh api neraka. Karena dia niatnya ria, fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Orang yang mengharapkan keriduan manusia
nanti di akhirat akan ditarik wajahnya, bahkan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini semua mengisyaratkan kepada kita bahwa semangat berkurban hendaknya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan akan aturan Allah, cermat dalam menggunakan waktu, dilandasi dengan niat ikhlas, yaitu berupa ketakwaan agar kita semakin dekat dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia itu hidup karena pengorbanan orang lain. Kita sekarang bisa begini itu karena banyak pengorbanan orang lain untuk kita. Kita teliti, pada awalnya kita sebagai manusia itu asalnya tidak ada. Dalam surat Al-Insan Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah datangkah kepada manusia satu masa dari waktu yang pada saat itu kita tidak ada. Tidak ada, asalnya kita tidak ada. Kemudian dengan kuasa Allah kita ada. Dengan kuasa Allah, Allah mengadakan kita di dunia. Di mana? Di rahim ibu kita. Pertanyaannya, siapa yang berkorban? Ibu kita. Untuk siapa? Untuk kita. Sehingga Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Dan hendaklah manusia itu berbuat baik atau berihsan, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan, karena ibunya telah mengandungnya kurhan. Ini bahasa Quran. Kurhan itu artinya susah payah yang menyebabkan kematian. Karena nanti ada susah payah tidak menyebabkan kematian. Nah, kalau kurhan, susah payah yang menyebabkan kematian. Ibunya mengandungnya dalam keadaan kurhan, susah payah yang akan menyebabkan kematian. Wa wada'athu kurhan, melahirnya pun dalam keadaan kurhan, susah payah yang menyebabkan kematian. Bahkan Allah menyatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, ibu kita itu mengandung kita, menyusui kita kalau dijumlahkan selama 30 bulan. Hadirin rahimakumullah, ini isyaratnya apa? Bahwa kita hadir di dunia ini karena ada orang yang berkorban untuk kita. Siapa? Kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang begitu sangat menderita selama 9 bulan bahkan 30 bulan untuk kita. Kemudian kita lahir ke dunia. Siapa yang berkorban? Ternyata orang tua kita juga yang berkorban untuk kita. Dari mulai kita dilatih untuk berjalan, dilatih untuk berbicara, diantar ke sekolah oleh orang tua kita. Belum lagi nanti pada saat remaja kita melakukan perbuatan yang membuat orang tua kita malu, sehingga mereka berdua khawatir kepada kita. Bahkan ketika kita sudah berumah tangga pun orang tua kita tetap berkorban, minimal dengan untayan doa yang mereka panjatkan setiap mereka sholat. Jadi hadirin, kalau kita berbicara berkorban, saudara-saudara, fahamilah bahwa kita ini bisa begini sampai sekarang karena ada orang yang berkorban untuk kita. Itu dalam lingkungan yang terdekat, yaitu ayah dan bunda kita. Dalam lingkungan yang lebih jauh, siapa yang berkorban untuk kita? Guru-guru kita. Saya tidak mungkin bisa berdiri di sini di hadapan hadirin. Ada pengorbanan orang tua kita dan ada pengorbanan guru-guru kita. Orang tua kita selalu mendoakan kita, doa-doa yang mereka panjatkan tiada hentinya untuk kita. Guru-guru kita yang membimbing kita sehingga akhirnya kita bisa seperti ini. Hadirin yang Allah muliakan, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka fahamilah bahwa kita ini berdiri tegak, kita hidup sekarang ini karena ada orang yang berkorban untuk kita. Ada orang tua kita, ada guru kita, ada pasangan kita, ada suami kita, ada istri kita, bahkan ada sahabat-sahabat kita, ada anak-anak kita. Hadirin sekarang bisa nyaman melaksanakan ibadah sholat Id di sini
karena ada pengorbanan dari ikhwatul iman yang menyiapkan lapangan ini dari tadi malam. Jadi hadirin yang tercinta, berbicara tentang pengorbanan sesungguhnya fahamilah, jangan dulu selalu berpikir saya berkorban, tapi pahami dulu betapa banyak orang yang berkorban untuk kita, yang boleh jadi pengorbanan kita itu tidak seberapa dibandingkan pengorbanan orang lain untuk kita. Jadi seringkali kita mengingat pengorbanan kita untuk orang lain, saya berkorban untuk ini, untuk ini, untuk ini. Padahal kalau kita renungkan, ternyata lebih banyak orang yang berkorban untuk kita dibandingkan kita berkorban untuk orang lain. Berapa ratus guru yang ngajarin kita, berapa ratus guru contoh yang ngajarin saya hanya berkorban untuk berdiri dan berbicara di sini. Sedikit pengorbanan kita, tapi korban guru-guru kita yang mengajar kita dari mulai mengajarkan huruf, mengajarkan logika, teori, tauhid, ibadah, betapa banyak. Makanya kalau kita berkorban untuk orang lain, sadarilah bahwa ternyata lebih banyak orang yang berkorban untuk kita ketimbang kita berkorban untuk orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan ruh yang ada di dalam Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Kalau kita berkorban untuk orang lain, sebenarnya orang itu banyak berkorban untuk kita. Makanya di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian, dan banyak-banyaklah kalian berbuat baik kepada orang lain, kama sebagaimana ahsanallahu ilaika, Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi sebenarnya kurban itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah yang diekspresikan dengan berbagi pada sesama. Kita mengagungkan Allah yaitu berupa takbir, tetapi kita memberikan kemaslahatan pada sekitar kita. Coba perhatikan dalam sholat kita. Setiap kita sholat, kita mulai dengan apa? Dengan takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ujung sholat, akhir sholat apa? Salam, Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan kepada kalian. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan kepada kalian. Jadi mengagungkan Allah itu harus berbanding lurus dengan mendamaikan orang di sekitar kita. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu menandakan bahwa kita sedang mendamaikan orang lain, supaya orang tidak terganggu dengan bau sampah, supaya lingkungan sekitar kita tidak banyak penyakitnya. Jadi ketika kita mengabdi kepada Allah, harus berbanding lurus dengan berbuat baik kepada sesama dan lingkungan. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 10, beliau bersabda, al-muslimu, yang dimaksud hakikat orang beriman itu, orang muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya, muslim yang bisa menyejukkan orang-orang di sekitarnya, itulah hakikat orang muslim. Maka kurban itu simbolisasinya adalah penyembelihan yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai pada Allah itu takwanya. Jadi 9 itu hanya simbolisasinya. Tapi makin kita takwa pada Allah, maka simbolisasi dari pengorbanan itu pun makin bagus. Makanya Islam selalu mengajarkan kita selalu melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Contoh, sholat memakai pakaian yang terbaik. Kalau kita punya rumah, maka tempat di rumah kita itu yang terbaik itu dijadikan tempat ibadah. Kita punya baju baru, maka ketika kita pertama kali memakai baju baru itu hanya untuk ibadah. Di dalam surat Al-Mulk, Allah selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi bagusnya amal karena hubungan vertikal kita dengan Allah, kemudian harus dibarengi dengan bagusnya amal kepada sesama manusia.
Ini yang dibahasakan dalam ibadah kurban. Islam mengajarkan ketika kita kurban harus dengan kurban yang terbaik. Binatang kurban itu harus sehat. Binatang kurban itu harus yang cukup umurnya. Dalam bahasa hadis disebutnya musinah. Musinah itu kalau kambing harus usia 1 tahun, sapi dari 2 sampai 3 tahun. Tidak boleh kita menyembelih kambing sapi yang usianya 1 tahun. Sapi itu harus 2 ke 3. Kalau unta dari 5 ke 6. Tidak boleh yang cacat, pincang, buta, kurus. Ini semuanya apa? Bahwa kita dalam mengabdi kepada Allah harus dengan cara yang terbaik, dan nanti akan memberikan pengaruh yang terbaik pada lingkungan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin aidin wal aidat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah, lama beliau tidak punya anak. Begitu menikah, maka berpuluh-puluh tahun beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkannya, dan beliau diberi anak, dan anaknya diberi nama Ismail. Baru saja Bunda Hajar melahirkan, anaknya masih menyusui, tiba-tiba Allah menyuruh kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Di dalam sebelum ketika Nabi Ismail lahir, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruh istri dan anaknya menempatkan yang di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 disebutnya biwadin ghairi dzar'in inna baitikal muharram. Anaknya baru lahir, baru menyusui, Allah memerintahkan kepada Ibrahim, simpanlah anak dan istrimu di tempat yang tidak ada tanaman sedikit pun, yang hari ini disebut kota Mekah. Hadirin yang Allah muliakan, kalau tidak ada jiwa pengorbanan dan pengabdian kepada Allah, mana mungkin berani menempatkan putra dan istrinya di lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada minuman. Ketika Bunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu melaksanakan ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bala, ya, Allah yang memerintahkanku. Apa kata Bunda Hajar? Kalau begitu Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan menolong saya dan anak saya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Keyakinan itu kadang-kadang susah, kadang-kadang suka ada keraguan dalam diri kita. Nabi Ibrahim mantap menempatkan anaknya di lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada air. Sebagai ayah ada kekhawatiran saat berjalan menjauh dan meninggalkan anaknya di sekitar Ka'bah yang sekarang disebut Hijr Ismail, yang bentuknya setengah lingkaran. Nabi Ibrahim berjalan naik ke Bukit Sofa. Maka di Bukit Sofa itu beliau melihat ke anak dan istrinya yang beliau tinggalkan sambil menangis. Lalu beliau berdoa sambil mengangkat tangan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yarshudun. Ya Rabb, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu yang Allah muliakan. Rabbana ya Rabb kami liyuqimus shalat, jadikanlah anak keturunanku orang yang senantiasa mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi alaihim, jadikanlah mereka memiliki akhlak yang mulia sehingga manusia senang dan suka kepada mereka. Warzuqhum minas samarot, dan jadikanlah dan berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi ketika kita berkorban, hadirin rahimakumullah, ada sebuah keyakinan kepada Allah yang diekspresikan dalam doa. Jadi betul kita kadang punya ide, punya cita-cita, kita usaha, tapi harus dirangkai usaha kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika setelah belasan tahun Nabi Ibrahim berpisah meninggalkan anaknya, dalam surat As-Saffat 102, falama balagha mausa'ya, ketika Ismail itu sudah menginjak remaja atau pemuda, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah
untuk menjenguk anak dan istrinya. Sudah belasan tahun tidak bertemu, kemudian Nabi Ibrahim menemui anak dan istrinya. Masih kangen, masih sayang, masih sono, karena bertahun-tahun tidak bertemu, sekarang bertemu. Ketika bertemu, tiba-tiba Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk supaya Ismail itu disembelih. Ini contoh sebuah pengorbanan yang dahsyat. Masih sayang, masih sono, belasan tahun tidak bertemu, karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Ternyata hadirin, Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih anaknya dalam Quran, tapi beliau berdiskusi, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madataro. Wahai anakku yang aku sayangi, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Ini jadi pelajaran kepada kita sebagai orang tua. Walaupun kita posisinya benar, Nabi Ibrahim itu benar dapat wahyu dari Allah, tapi kita harus berdiskusi dengan anak kita. Makanya hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, karena ternyata anaknya juga adalah anak yang solih, yaitu Ismail, dibina dan dididik oleh ibunda yang solih, yaitu Hajar. Apa jawaban Ismail? Ya abatif al-matuk marun satajiduni insyaallahu minas sobirin. Wahai ayah, silahkan lakukan apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah engkau akan mendapatkanku dalam golongan orang-orang yang sabar. Maka dalam surat As-Saffat 103-nya Allah kemudian mengisahkan, falamma aslama, ketika keduanya menyerahkan diri, watallahu lil jabin. Tala itu artinya pisau Nabi Ibrahim itu sudah ada dan menempel pada leher Ismail. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi Ibrahim akan betul-betul menyembelih Ismail. Ibrahim akan benar-benar menyembelihnya. Lalu Allah menyuruh agar mengganti Ismail dengan seekor kibas atau seekor kambing yang akan kita laksanakan penyembelihannya setelah sholat Id ini. Makanya hadirin ihwatu iman rahimakumullah, apa yang akan kita lakukan itu berupa penyembelihan sebagai bentuk visualisasi pengorbanan. Kita tidak menyembelih anak kita dan kita tidak melakukan proses yang begitu banyak, tetapi itu simbol bahwa ternyata dalam hidup ini saat kita berkorban harus ada satu keyakinan, yakin Allah akan menolong kita. Itu yang kadang tidak ada dalam diri kita. Yakin anaknya akan ditolong oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim tidak segan menyimpan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak ada air. Kalau secara logika, ketika seorang suami menempatkan istrinya di tempat yang tidak ada tanaman dan minuman, pasti akan mati. Tapi keyakinan ketika kita menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan menolong, itulah yang akan menjadi keberkahan. Yakin inilah yang mesti ada dalam diri kita. Ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah akan menolongnya pada saat beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, maka Allah pun menolongnya sehingga menjadi syariat kurban sampai hari ini. Hadirin, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail ini adalah bahwa setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismailnya. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Ismail kita mungkin ada pada harta benda, Ismail kita mungkin ada pada mobil mewah dan motor besar kita, Ismail kita mungkin ada pada rumah dan tanah kita, Ismail kita mungkin ada pada perkebunan dan pabrik kita, Ismail kita ada pada pekerjaan dan jabatan kita, Ismail kita mungkin ada pada keluarga kita, Ismail kita mungkin ada pada gelar kita, Ismail kita ada pada sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Maka apapun yang ada di dunia ini yang kita cintai dan kita miliki, janganlah menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Ibrahim tidak diperintah Allah yang maha besar untuk membunuh Ismail, tapi Ibrahim hanya diperintah Allah yang maha besar untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Maka lepaskanlah, nanti kita akan bertemu dengan kebahagiaan.
Makanya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa Idul Adha ini. Yang pertama, hidup itu pasti penuh pengorbanan. Dan kalau kita berkorban, sesungguhnya banyak orang yang berkorban untuk kita. Yang kedua, pengorbanan itu harus didasari oleh sebuah keikhlasan dan ketulusan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah tulus dan ikhlas berkorban, harus ada sebuah keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita. Kalau itu sudah ada, maka insya Allah kapanpun, dimanapun berada, dalam situasi apapun, pasti Allah akan menolong kita. Karena hadirin, hal inilah yang paling penting dalam hidup kita. Apa? Pertolongan Allah. Orang boleh menghina kita, orang boleh menghujat kita sedunia, tapi kalau Allah memuliakan kita, menolong kita, kita akan mulia. Tapi sebaliknya, kalau kita dimuliakan oleh semua orang di seluruh dunia, tapi Allah menghinakan kita, kita mau bagaimana? Pasti kita hina. Jadi yang pertama, yang utama dalam hidup, bagaimana Allah memuliakan kita. Sebab kemuliaan yang kita terima dari orang itu sifatnya sementara dan bisa berubah. Sedangkan kemuliaan dari Allah pasti akan kekal abadi. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kurban yang kita laksanakan ini memberikan suatu penguat bagi kita bahwa hidup itu butuh pengorbanan, dan kita ini dapat pengorbanan dari orang lain. Dan ketika kita berkorban dalam hal apapun, maka yakinilah bahwa pasti Allah akan menolong kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.